beta jauh dari Yesus, tak pernah beta mau kenal Dia. Apa yang Alkitab bilang tentang kebahagiaan? Alkitab bilang begini, rumah tangga yang bahagia itu kalau memenuhi 4 hal ini. Sebentar kita bisa ukur, kita pun rumah bahagia aku belum. 1, rumah tangga yang bahagia itu kalau takut Tuhan. Kalau apa? Suami-suami yang takut Tuhan itu tidak akan pernah tampeleng dia pu istri walaupun dia terlalu marah. Amin. Di sini ada suami yang biasa tampeleng istri, makanya tidak bahagia toh. Di sini ibu-ibu yang kena tampeleng ada. Coba angkat tangan, jangan coba-coba. Berani angkat tangan pulang karena tampeleng ulang, sampai tanggung jawab. Ibu mana yang kalau kena tampeleng bahagia, coba angkat tangan. Terus 1 hari tidak kena tampeleng dengan, aduh, ini hari itu belum kena tampeleng. Istri-istri yang takut Tuhan itu tidak akan pernah maki suaminya sekalipun dia terlalu marah. Amin. Amin. Di sini ada ibu-ibu yang tukang maki. Dia ada duduk di sini. Dia pakai baju warna apa? Kuning. Weh, kalau ibu-ibu tukang maki mana mau bahagia? Amin kok tidak? Amin. Karena itu Tuhan Yesus, kalau kita percaya pada Tuhan, takut Tuhan, itu Tuhan ada di dalam kita berumah. Amin kok. Kalau Tuhan ada di dalam kita berumah, pasti bahagia. Bapak Mama, sebagai pendeta kami tahu, ini jemaat atau suami istri kalau dong bakalai, kalau dong bertengkar, baru pendeta sayang pidom berumah dong tiba-tiba badan. Biar ada bakalai marah makin di situ, tiba-tiba pendeta bilang, "Salam, takut juga baik." "Salam Bapak, salam Bapak." "Bapak mari, aduh, ini sayang, mari teh Bapak." Itu baru pendeta. Di sekitar pasar sini ada, di lingkungan 6 ada, dong ada duduk di sini. So tunjuk. Aduh, bahaya. Itu baru pendeta. Apalagi kalau Tuhan yang tinggal di dalam rumah. Setiap kali suami mau angkat tangan tampilin dia istri, "Mama, untung baik Tuhan ada." Kalau dia tidak ada rumah, amin. Setiap kali istri mau bapak dia ke suami dia, "Mama, Bapak, untung baik Tuhan ada." Kalau sudah cuci bersih, pernah dengar itu kata cuci bersih? Pernah atau sendiri omong. Jadi 1, yang bahagia itu kalau. Yang kedua, rumah tangga yang bahagia itu kalau makan dari jeripaya tangan sendiri. Orang yang makan dari jeripaya tangan sendiri itu pasti bahagia. Kalimat terbaliknya adalah, jadi kalau anak-anak yang hanya harap harta warisan pasti tidak bahagia. Kenapa? Yang harap harta warisan itu tiap hari dia pun pertanyaan hanya 1, kapan bab tua mati? Dan yang tiap hari hanya tanya kapan bab tua mati, kapan bab tua mati, kapan bab tua mati. Lama-lama bab tua bawa mati, dia mati dulu. Di sini ada anak yang harap harta warisan. Ada. Nah baik. Hei saudara, itu serius. Kasih tahu kita puan anak dong. Kamu pegang iPhone sekalipun, tapi kalau masih orang tua yang beli, belum bahagia. Tapi kalau kita kerja dari jeripaya tangan sendiri, jual ikan baru kita beli Nokia 3315, yang dia bunyi bilang tidit. Tapi kalau beli dari hasil kerja sendiri, itu orang telepon kita kasih volume habis, speaker buka dan tidak mau ambil. Orang bilang, "Ya ada telepon," kasih tengok dia beli, biar orang tahu saya karena beli dari hasil kerja sendiri. Amin kok. Amin. Kita mau tinggal di rumah mewah karena fasilitas baik karena pun, tapi kalau itu masih orang lain ke rumah, belum bahagia. Tinggal di rumah sendiri walaupun hanya ukuran 2x3, hanya
satu air, tidak pakai plafon, kita masuk langsung bakar ringan. Tapi kalau itu dari hasil jerih payah tangan sendiri, kita tulis di sini, rumahku istanaku sendiri lah. Sendiri punya. Amin. Saya jadi ingat saya pembapa betul. Dulu kalau ada HP, jadi biasa orang telepon di telepon rumah, orang telepon, "Shalom Om, Shalom." Bisa bicara dengan Yandi? Yandi tidak ada. Tapi betul ini Yandi Puruma. Bapak bilang tidak. Ini saya Puruma. Ya, tapi yang dikasih tahu ini tidak. Dia itu hanya menumpang saja ini rumah. Karena itu berulang beberapa kali. Satu saat saya tanya saya pun Bapak, yo, kenapa setiap kali orang tanya Bapak bilang ini bukan saya Puruma? Sebenarnya saya ini anak siapa? Terus Bapak bilang dia gini, Bapak bilang begini, lu dengar. Kamu saudara laki-laki ada 3 orang. Kalau lu pun kakak pertama pikawin 1 perempuan, buat datang di rumah kan dia rasa dia Puruma. Kakak nomor 2 pikawin 1 perempuan, buat datang di rumah kan dia rasa dia Puruma. Engkau juga pikawin 1 perempuan, buat datang di rumah kan engkau rasa engkau Puruma. Maka kita tinggal tunggu kapan kamu 3 baku bunuh gara-gara ini rumah. Padahal ini rumah saya Puruma. Wih, dengar begitu dia sakit di mana? Dia sakit di mana? Di semua. Saya lahir besar di Soe. Soe itu dulu dingin sekali. Saya SMA masih main-main dengan hujan es kalau di musim hujan. Orang Soe itu karena dingin, dong biasa bikin dapur kecil di belakang rumah. Itu untuk kasih hangat air atau masak jagung. Satu saat saya pulang dari Kupang, lihat Bapak ada kerja itu dapur. Guru olahraga saya pun Bapak, baru kerja dapur, miring sekali. Tidak ada di pelurus, tidak dia ada pelurus. Terus saya bilang Bapak bilang begini, Bapak, ya, kenapa tidak tes lurus sedikit? Kenapa di pintu tidak di sini? Kenapa di kunci tidak di sini? Bapak lepas itu alat kerja dong. Bapak lihat saya, baru Bapak bilang begini, lu yang omong hebat-hebat itu lu ke rumah di mana? Ini miring-miring begini juga saya Puruma. Nanti lupu usulan yang bagus itu tolong pakai di lupu rumah. Dengar begitu dia sakit di mana? Dia sakit di mana? Tidak di sini. Satu hari saya beli motor FU. Itu FU keluar pertama kali saya beli. Saya parkir di Bapak Kumukaru. Bapak, naik. Karena motor agak tinggi, Bapak naik agak susah Bapak marah. Kamu beli motor tinggi-tinggi buat saya naik susah setengah mati. Saya bilang, Bapak yang omong hebat-hebat itu motor di mana? Jadi kalau makan dari jerih payah tangan sendiri, bahagia. Sudah 2. Pertama, rumah yang bahagia kalau yang kedua kalau makan dari jerih payah tangan sendiri. Ketiga, rumah tangga yang bahagia itu kalau istrinya seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah, itu bahagia. Pohon anggur itu lambang sukacita, kan dia menghasilkan anggur. Itu minuman para raja, sukacita. Saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ibu-ibu, ibu-ibu. Kalau suami di mana-mana kok ingat ibu dan di rumah hati senang kok tidak? Senang kok tidak? Kalau dia telepon kok cek hati senang kok tidak? Atau dia cek apa? Senang. Wih, kalau suami ingat istri, istri ingat suami, rumah tangga itu bahagia. Suami mau tugas di Jakarta, di Surabaya, di Denpasar, mau tidur di hotel bintang 5, spray dari Sutra, sarung bantal dari Sutra, selimut dari Sutra, berbau harum sekali, tapi dia tidak lupa dia punya sarung bantal di rumah. Padahal mungkin bau ludah, atau mungkin bau keringat, tapi karena sukacitanya ada di mana? Istri seperti pohon anggur yang subur. Dia kembali mau subur kok tidak itu soalnya bercula. Yang penting dia sukacita. Amin kok. Ketiga, rumah tangga yang baik. Keempat. Pembataan tadi kesekian yang baik. Rumah tangga yang bahagia itu kalau anak-anaknya seperti tunas-tunas pohon saitun.
Pohon zaitun itu menghasilkan minyak zaitun. Dan salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Kalau anak-anak dapat menyembuhkan luka dari orang tuanya, rumah tangga itu bahagia. Amin. Menyembuhkan luka itu bisa berarti dua. Pertama, kalau harapan-harapan dan cita-cita dari orang tua bisa dipenuhi oleh anak-anaknya, bahagia. Atau yang kedua, yang lebih berarti harapan. Kalau orang tua sudah di kursi roda, sudah di tempat tidur karena stroke, sudah tidak bisa bangun, dan kalau masih ada anak yang bisa memperhatikan orang tuanya, rumah tangga itu apa? Bahagia. Satu, apa? Dua, Makan dari jeripaya sendiri. tiga, istri. Keempat, sekarang saudara saya persilakan setengah menit untuk renungkan. Ini 4 hal sudah ada dalam rumah tangga. Kalau belum ada, saya yakin sudah tidak bahagia. Karena ukuran paling tinggi ada di sini. Dan itu yang Alkitab kasih tahu. Itu biar kita tidak ada apa-apa, tetap masih bisa bersama-sama. Sampai satu saat beta jatuh, tak ada yang peduli beta.